Ibu, selamat malam semua. Abram. Kiranya orang semua ada sehat-sehat. Mewakili pengurus, kami mengucapkan selamat datang bagi orang semua. Warga Semansa 83 Manado berdoa, kita sama-sama ketemu lagi di link Zoom pada malam hari ini. Kami atas nama pengurus mengucapkan sekali lagi selamat malam dan selamat datang dan selamat beribadah. Untuk mengawali ibadah kita pada malam hari ini, mari orang angkat satu pujian. Indahnya saat yang teduh. Namun sebelum itu disampaikan, jika ada permohonan doa khusus, ucapan syukur atau yang ada yang sakit, permohonan sakit, bisa WA langsung ke Pak Pendeta Yesi Kolonio melalui nomor yang ada tercantum di layar monitor. Mari kita mengawali ibadah ini, kita angkat satu pujian indahnya saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh menghadap takhta Bapamu, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega. Jiwa di dalam Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, mari kita awali ibadah kita pada malam hari ini dengan doa. Kita satu dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Pada malam yang indah ini, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan atas kasih-Mu pada kami, dan kami semua boleh rasakan dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Kami yang rindu bersekutu, kami yang rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Oleh sebab itu, di tempat ini melalui Zoom pada malam hari ini, kami bersama-sama dengan hamba-Mu Pendeta Jesi Kolonio MTH yang akan mewartakan firman pada malam hari ini Tuhan. Tuhan mau tolong beliau, sertai beliau, berikan kekuatan, kesehatan Tuhan, kemampuan, agar supaya nanti firman yang ditebarkan kepada kami, boleh kami aplikasikan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Pada Pak Randi Lapian yang akan memimpin puji-pujian Tuhan, Tuhan tolong, sertai juga beliau Tuhan. Terima kasih Bapa. Ibadah kami pada malam hari ini, kami mohon bimbingan dan penyertaan-Mu Tuhan, dari awal, pertengahan, dan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa.
dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, mari orang angkat satu pujian. Kaulah harapanku. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di samping ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, kaulah harapan dalam hidupku. Kita ikuti bersama-sama kesaksian pujian dari Pak Rani Lapian. Silakan Pak Rani. Ya, shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Dan berkati terang semua, mengucap syukur kembali untuk Semansa 83 berdoa kembali di edisi yang ke-7 ini ya, kalau nggak salah ya. Baku dapat ulang dan menikmati segala kebaikan Tuhan. Dan kita terus mengucap syukur untuk kecanggihan teknologi yang sudah dihadirkan bagi kita sehingga kita tetap terhubung. Bahkan kalau nanti semua sudah tercover dengan jaringan 5G, orang boleh menyanyi sama-sama tanpa ada delay-delay suara lagi katanya. Kalau sekarang kan masih ada di 4G, ada yang di 3G yang di daerah, sehingga delay suara satu sama lain kalau tak gabung begini masih baku-baku rebe orang bilang. Nah kalau di 5G semua seperti orang di satu hall, satu gereja menyanyi bersama-sama tanpa ada delay suara lagi. Kita doakan supaya pandemi ini cepat berlalu karena situasi begitu sangat terkontrol saat-saat ini, supaya segera orang bisa beribadah leluasa kembali dalam ibadah-ibadah tatap muka. Biar orang nyanyikan pujian ini bersama-sama.
Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Mari nyanyikan sama-sama firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Karena firman Tuhan adalah pelita orang PKK, sungguh bagi punya jalan, kekuatan yang akan terus meneguhkan dan menopang dalam setiap langkah kehidupan. Mari naikkan pujian sama-sama. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sama-sama menyanyikan pujian ini, katakan firman-Mu Tuhan tiada berubah, tiada berubah. Dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku siap, hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Tuhan berkati. Masih mute. Masih tak mute. Ya, baik. Teman-teman, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa di dalam sorga, malam hari ini kami sebagai teman-teman Tamatan SMA Negeri 1 Manado kumpul kembali untuk beribadah bersama.
Kami bersyukur karena ada ikatan kasih di antara kami, sehingga kami saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan biarlah ikatan kasih yang menguatkan ini tetap terpelihara dengan baik. Sekarang kami mau membaca Alkitab. Tuhan, tolong hamba-Mu agar apa yang akan dibaca, apa yang akan didengar, itu benar-benar akan memberi manfaat bagi kami, akan memberi pertumbuhan iman bagi kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan tulus hamba-Mu. Kiranya Bapa mendengar dan menyambut akan doa ini. Hamba siap untuk membaca, merenungkan akan apa yang Engkau firmankan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan siap untuk membaca firman-Mu. Amin. Saudara-saudara, rekan-rekan SMA, Pak Randi Lapian juga yang boleh bersama. Senang sekali kita boleh saling memberi kesaksian iman sehingga kita saling melengkapi. Baik, kita akan mengambil bagian dalam pembacaan Alkitab dalam kitab Keluaran, Perjanjian Lama. Dalam kitab Keluaran, pasal 18, pasal 18 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-27. Ya. Saya akan membacakan bagian ini, pengangkatan hakim-hakim. Begini firman Tuhan ini dituliskan. Keesokan harinya, duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu. Dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukan kepada bangsa itu, berkatalah ia, apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang? Kata Musa kepada semertuanya itu, sebab bangsa itu datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku, dan aku mengadili mereka yang seorang dan yang lain. Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah. Tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian, mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian, dan Allah memberitakan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas, senang,
ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya segala yang dikatakannya. Dari seluruh bangsa Israel, Musa memilih orang-orang yang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, dan pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu perkara-perkara yang sukar dihadapkan kepada Musa. Mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi dan ia pulang ke negerinya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku, rekan-rekan, teman-teman yang sangat dikasihi Tuhan, Shalom. Damai di hati. Malam ini kita kembali berjumpa sebelum kita tertidur lelap sebentar nanti, diberi kesempatan untuk membaca firman dan mendengar serta menghayatinya. Tapi pertama sebelum kita menghayati bersama, saya meminta maaf karena pada malam hari ini, tepatnya tadi sore, saya sedang mengikuti kakak dari istri saya yang meninggal. Tempatnya cukup jauh. Kalau diatur jaraknya itu sekitar 150 km untuk pergi. Cukup jauh di suatu tempat. Dan kemudian kami balik lagi sambil berkejar-kejaran dengan waktu. Puji syukur boleh baku dapa, boleh bertemu ini pada saat ini. Kerinduan yang tak terhentikan dalam diri ini sampai saya memohon kepada rekan kita, Pak Roni, tolong bilang Pak Tamang-Tama, kalau boleh, tunggu akan sedikit. Dari kita sudah berjanji akan memimpin ibadah. Dan pada akhirnya saya boleh tiba di sini dan bersama dengan kita semua. Saya sangat senang saudara-saudara karena pada saat ini kita boleh lagi membaca Alkitab dan mendengarkan bagaimana pemberitaan firman yang terdapat dalam kitab Keluaran. Memang kalau kita perhatikan di sini, bangsa Israel ini adalah sebuah bangsa yang besar, sehingga mereka sangat membutuhkan bagaimana suara Tuhan mau datang kepada mereka dalam menjawab setiap pergumulan mereka. Dan ini tidak gampang. Untuk menjawab pergumulan yang begitu besar, Musa harus melakukan satu pekerjaan yang sangat sulit. Dalam cerita ini dikisahkan bahwa Musa itu mengadili satu persatu setiap bangsa yang mau datang menggumuli setiap persoalan atau masalahnya. Dan pada akhirnya dia ditegur oleh mertuanya. Cerita ini menggambarkan bagaimana peranan juga mertua yang namanya Yitro itu kepada Musa. Dengan ungkapan yang dia katakan, kalau cara Musa memimpin seperti ini, menjawab pergumulan-pergumulan seperti ini mereka pasti tidak akan senang atau tidak akan puas karena mereka akan kelelahan. Dan juga Musa sebagai pemimpin juga akan mengalami kelelahan. Yitro, mertua Musa, memberi nasihat. Puji syukur, Musa adalah seorang yang dengar-dengaran. Dan Musa membuka diri terhadap nasihat. Sekalipun ia pemimpin umat, pemimpin bangsa, tetapi dia tetap mau mendengar bisikan nasihat dari mertuanya. Nah, ini satu kelebihan dari Musa. Dia tidak egois, dia tidak sombong. Pada saat dia berada di puncak kepemimpinan, dia membawa bangsa Israel keluar dari tanah Kanaan ini, keluar dari tanah perbudakan. Tapi dia tetap selalu membuka diri terhadap nasihat orang tua. Nah, ini luar biasa. Nah, kita ini saya rasa kita ini punya mertua juga. Terkadang mungkin dalam kehidupan kita keseharian, kita harus mengakui bahwa bisa saja terjadi perbedaan pendapat. Pada akhirnya terjadi pada perselisihan dan mungkin kalau tidak terselesaikan sangat berbahaya dampaknya. Nah, kita boleh belajar dari Musa. Musa sebagai seorang pemimpin yang hebat, yang boleh dikatakan diberkati oleh Tuhan, tetapi dia tetap memberi diri dan membuka diri sehingga dia siap selalu untuk berkomunikasi dengan orang tua. Saudara-saudaraku yang kekasih, ini suatu sikap yang baik, suatu sikap yang patut diteladani. Apalagi kalau kita mengingat pembacaan-pembacaan dalam bagian-bagian Alkitab yang lain, sering dikatakan hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Kunci supaya lanjut umur dan berhasil, menghormati orang tua.
Paling tidak kita suka mendengar nasihat-nasihat mereka. Sebab ada pepatah juga yang bilang, ini orang tua ini berbeda dengan kita. Perbedaannya, saudara-saudara, orang pernah mengalami masa muda. Tapi orang ini, ya kadang-kadang orang masih ada jarak yang jauh. Jadi berdasarkan pengalaman, mereka masih punya pengalaman lebih dari kita. Sehingga kita harus belajar dari firman. Coba dengar kalau ada nasihat orang tua. Saya sangat senang sekali. Ya, sekalipun saya menyadari saya ini sudah tidak punya mertua lagi. Karena orang tua dari istri saya ini sudah meninggal, bapak dan mama. Saya sendiri juga sudah meninggal. Tapi orang-orang yang tua, saya suka mendengar nasihat mereka. Apalagi kalau mereka berbicara tentang Alkitab. Karena mereka yang mengalami kehidupan yang sudah cukup lama dan dengan berbagai macam pengalaman hidup. Nah, apa yang dikatakan oleh Yitro ini membahagiakan Musa. Sebab kalau dia menutup telinga terhadap pengajaran yang dia berikan, pasti apa yang dikerjakan oleh Musa ini tidak akan membawa hasil. Musa mendengar dengan mengangkat pemimpin 1000, pemimpin 100, pemimpin 50, dan pemimpin 10 orang. Dengan memberikan contoh-contoh yang baik, bahwa kalau ada masalah dalam kehidupan 10 orang diselesaikanlah di tingkat itu. Kalau ada masalah di 50 orang, pemimpin disitulah yang akan menyelesaikan. Begitu juga dalam kehidupan 100 orang dan 1000 orang. Mereka lah yang sehingga Musa menjadi ringan pelayan. Bukan berarti Musa tidak lagi memimpin. Dikatakan di firman di sini bahwa kalau ada masalah yang sulit, yang tak terpecahkan di kelompok 5, kelompok 10, 50, kelompok 100, 1000, mereka dibawa kepada Musa. Nanti Musa akan menuntun mereka. Musa akan menghadapkan perkara mereka berdasarkan kehendak Tuhan Allah. Hebat ini Musa. Dia tidak memimpin secara sendiri, tetapi dia membagi kepemimpinan secara bersama-sama dengan orang-orang yang ditunjuk itu. Dan inilah gaya kepemimpinan yang bagus sekali. Atau dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan. Sekali-kali kita jangan menganggap diri kita ini hebat. Kita harus, kalau boleh bersama dengan orang lain, lengkapilah mereka. Libatkanlah mereka. Nah, saudara-saudaraku, khususnya di gereja Masih Injili di Binasa, tapi saya kira juga di tempat-tempat yang lain, bahwa kita melaksanakan kepemimpinan dalam pelayanan, tidak cuma mengandalkan diri kita sendiri. Kalau di Gemim, misalnya di kolom atau selalu ada DPP Natua, selalu ada DP Syamas, di tingkat juga yang lebih tinggi, selalu mereka ada semacam satu kolegial, kebersamaan yang terjadi untuk saling topang menopang. Dan cara ini juga kan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sebenarnya Tuhan Yesus, kalau kita baca-baca dan kita meyakini, dia dapat melakukan segala sesuatu karena dia adalah Tuhan. Tetapi mengapa pertanyaan? Dia melibatkan manusia. Dia mengangkat murid-muridnya untuk menolong dia dalam melaksanakan misi besar. Misi Allah. Nah, itu yang dilakukan. Dia ingin melibatkan manusia. Dia ingin bersama-sama. Supaya mari, orang juga bersama-sama melaksanakan pelayanan ini. Menarik sekali saudara-saudara. Memang kisah ini sangat menggugah kita. Dan saya sadar, kalau dalam manajemen, orang mengatakan, orang seringkali mengikuti dan mengimani bahwa Musa itu adalah seorang manajerial yang hebat. Karena dia membagi kepemimpinan itu. Itu dari Alkitab ya, itu dasar utamanya. Tetapi sebenarnya bukan Musa. Ya, Yitro yang adalah pamannya. Dia yang membuka pikiran Musa sehingga Musa sadar bahwa betul sekali begitulah kehidupan kita bersama. Nah, ini kalau kita praktikkan tentu dalam kehidupan rumah tangga kita, menarik sekali tuh. Misalnya kita sudah orang tua, bahkan ada sudah oma, opa, Pak Roni kan sudah tahu. Ya, kalau Pak Pendeta ini masih ada bapak tunggu lagi. Nah, itu dalam kehidupan rumah tangga kita bisa membayangkan kalau cuma saya sendiri yang bekerja. Atau istri saya yang bekerja. Ini pasti sulit, apalagi kita banyak pekerjaan. Seringkali kita meninggalkan. Nah, sehingga kita butuh kerja bersama. Baik istri maupun suami, misalnya dalam mendidik anak. Kita harus satu visi. Bagaimana keinginan kita terhadap anak-anak kita ini. Kita tidak dapat mengajarkan secara sendiri dengan keinginan kita sendiri. Tapi bersama dengan istri atau bersama dengan suami, kita membagi pengalaman bagaimana membesarkan kehidupan keluarga kita. Anak-anak kita, cucu-cucu kita yang akan menjadi penerus. Itu dalam kehidupan rumah tangga.
Juga kan dalam kehidupan pekerjaan kita di kantor dan lain sebagainya. Kita perlu teman. Kita perlu orang-orang yang akan mendukung kita supaya kerja pelayanan itu boleh berhasil. Dan sekali lagi saudara-saudara, kepemimpinan kolektif bersama ini pasti akan membuahkan hasil yang luar biasa. Itu satu. Oleh sebab itu mari kita kembangkan satu sikap di mana kita suka juga melibatkan orang lain atau juga mendengar nasihat-nasihat dari siapapun. Nasihat itu sangat luar biasa. Ya kalau kita masih ingat dulu kan ada terompe Pak Presiden Gus Dur. Nah, beliau dengan segala keterbatasan tetapi mempunyai kelebihan. Banyak pembisik, banyak orang yang menyampaikan tentang sesuatu sehingga beliau mampu merenung-renungkan dan melakukan. Ini cuma contoh. Tapi begitulah harusnya kehidupan kita. Kita harus banyak belajar dari firman Tuhan, bagaimana kita mau sukses dalam pelayanan, dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan pekerjaan, dengan membuka diri, mendengar nasihat-nasihat dari orang yang memahami tentang tugas dan pekerjaan yang harus dikerjakan. Jangan sekali-kali kita menganggap diri kita sudah hebat, kemudian kita hanya mengandalkan kemampuan diri kita sendiri. Ingat saudara-saudara, contoh-contoh dalam firman Tuhan telah mengingatkan kepada kita, kita butuh orang lain. Kita butuh teman, butuh istri, butuh suami, butuh anak-anak kita, atau siapapun yang boleh menopang kita untuk suksesnya suatu pekerjaan. Ini berita bagi orang semua. Semoga berita ini boleh memberi manfaat bagi orang sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, atau sebagai pemimpin suatu usaha, atau apa saja. Kita bekerja bersama-sama. Kita suka mendengar mereka. Tetapi tentu itu hal-hal yang membawa atau membuat kita mendengar dan boleh melihat, nah inilah hal yang terbaik. Ingat saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apalagi terhadap kehidupan ini semakin lama, semakin usut. Mungkin saya bisa menduga kita ini berada di umur 55, 56, 57, dan seterusnya. Nah, usia-usia seperti ini, seringkali semangatnya kuat, tetapi untuk bekerja secara fisik, orang somusi jawaku bahagia pekerjaan. Toh? Nah, biarlah contoh-contoh firman Tuhan ini boleh memberi semangat. Sehingga sekalipun usia kita sudah berada di lewat dari setengah dari 70, so lewat sedikit, so masuk di setengah abad ke atas, tapi biarlah kita semakin bijak untuk menata kehidupan dengan baik dalam segala usaha. Kiranya Tuhan selalu hadir, kita membuka diri, mendengar kehendaknya, juga mulai siapapun, karena Tuhan bisa menggunakan orang lain untuk keberhasilan kita bersama. Terpujilah Tuhan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami boleh berkumpul mendengar firman-Mu yang kudus ini. Hamba sangat bersyukur karena boleh membagi pengalaman-pengalaman pelayanan. Juga berdasarkan firman Tuhan dalam membina sebuah keluarga yang diberkati. Kami sangat senang karena kasih-Mu itu. Kiranya Tuhan, Engkau tuntun terus kami untuk boleh membagi suka, duka, pergumulan, dan kami betul-betul bisa menjawabnya. Kami berdoa ya Tuhan, bagi teman-teman yang bergumul dengan kehidupan, dengan pemulihan tubuh, dengan sakit penyakit yang sering melanda kehidupan ini. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu itu dapat menyembuhkan. Kami bermohon tolonglah. Biarlah kami memasrahkan diri kepadamu. Selalu membuka diri supaya kami boleh disentuh oleh kuasa penyembuhan-Mu. Di mana saja sakit penyakit hinggap, biarlah Tuhan tolong, pulihkan, supaya kami boleh bersaksi bahwa kehidupan penyembuhan ini terjadi hanya karena Tuhan berkenan menyembuhkan. Kami berdoa bagi rekan-rekan, teman-teman kami yang masuk dalam pengurus Mansa Berdoa ini, tuntun mereka Tuhan Yesus, supaya mereka tak akan pernah bosan, tetapi selalu berusaha. Dan Tuhan berkati mereka. Dengan usaha ini, kami boleh menjadi alat kesaksian. Kami boleh membagi pergumulan. Diberkatilah kami semua. Usaha-usaha yang kami kerjakan. Seringkali di masa pandemi ini, seringkali begitu suram. Tapi kami yakin Tuhan membuka akal budi kepikiran untuk bagaimana melakukannya. Sebab kami yakin tiada satupun yang mustahil.
bila kami bekerja bersama Tuhan. Terpuji Engkau. Kalau sebentar kami mau tidur, Tuhan tuntun bimbing, supaya kami juga boleh tidur dengan lelap. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk semua yang Engkau berikan. Berkati juga saudara-saudara kami yang terlibat pada malam hari ini. Termasuk juga Pak Evangelis Randi Lapian, supaya dalam kesaksian-kesaksian imannya betul-betul bisa menggugah kami. Sehingga kami saling melengkapi. Terpuji Engkau Bapa, ini doa syukur kami. Kami persembahkan kepadamu hanya di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Kembalikan kepada Pak Roni. Terima kasih Pak Pendeta. Ya, terima kasih. Di Kolonio Pastor Teologia yang sudah memimpin membawakan firman Tuhan, firman yang begitu indah, firman yang menguatkan orang semua. Ya. Mari kita sambut firman Tuhan dengan pujian dari Pak Randi Lapian. Silakan Pak Randi. Ya Tuhan, ya. Tuhan kasih kekuatan kepada Bapak Jesse dalam perjalanan jauh tadi. Dan kita bersyukur firman Tuhan yang menguatkan, meneguhkan kita untuk terus menikmati karya kasih Tuhan melalui riwayat hidup dari Musa. Biar pujian ini juga jadi berkat untuk orang semua. Satu pujian rohani lama yang begitu kita senangi pada saat kita sekolah dulu. Kepadamu ku berdoa dan ku minta, turkanlah tangan kasih padaku, karena ku tahu kau selalu di sisi. Oh Tuhanku, dengarkanlah doa kepadamu. Berikanlah dan tunjukkan kuasamu. Tabahkanlah dan kuatkan imanku. Jadikanlah aku ini hamba setiamu, agar dapat aku hidup selalu di sini. Karena ku tahu pasti Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhan, dengarkanlah doa kepadamu. Dan selalu dengar orang berdoa, jangan pernah setinggal kesetiaan. Amin. Berikanlah dan tunjukkan, oh kuasa-Mu Tuhan, tambahkanlah dan kuatkan
Aku hidup selalu di sisimu. Sama-sama nyanyi. Karena Ku tahu pasti, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya berarti. Oh Tuhan, Dengarkanlah aku kepadamu, dengarkanlah doa kepadamu. terima kasih puji-pujiannya Pak Randi. Tuhan memberkati puji-pujian Pak Randi. Mari kita sambut dengan pujian Ku Cari Wajah-Mu. Cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan.
Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kita masuk dalam doa syafaat akan dibawakan oleh Pak Pendeta Jesse Kolonio MTH. Silakan Pak. Masih mute. Pak Pendeta suaranya masih mute, Pak Pendeta. Di-unmute dulu suaranya. Baik. Halo, Sudah. akan berdoa. Ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sangat bersyukur boleh bertemu kembali dalam satu persekutuan ibadat sebagai orang-orang yang Engkau telah berkati dalam kehidupan ini, yang telah melewati perjuangan kehidupan kami sejak dari sekolah sampai pada saat ini. Kami percaya ini hanyalah kasih karunia-Mu. Oleh sebab itu kami teringat akan para guru-guru kami yang begitu giat pada masa muda mereka memberi kami bekal ilmu sehingga kami boleh berada sebagaimana kami ada. Sekalipun mereka telah lansia, tetapi apa yang mereka berikan kepada kami itu tidak akan pernah hilang dari ingatan kami. Oleh sebab itu kami berdoa, tolong mereka di usia berapapun keberadaan mereka. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Mereka telah membaktikan diri bagi kami semua. Kami juga berdoa ya Tuhan Allah pada sekolah kami yang sangat kami cintai saat ini. Semansa, SMA Negeri 1 Manado. Tuhan memberkati sekolah ini. Biarlah sekolah ini betul-betul boleh menjadi tempat di mana anak-anak muda yang bersekolah, para siswa, boleh menimba ilmu sedalam-dalamnya. Sehingga sekolah ini betul-betul menjadi kebanggaan bagi setiap orang. Bagi setiap orang yang ingin sukses. Sebagaimana yang pernah teralami pada masa-masa lalu. Di mana sekolah ini selalu menjadi tempat pertimbangan untuk bagaimana mengutus orang-orang yang terbaik di berbagai tempat. Dan biarlah kejayaan-kejayaan secara itu Tuhan tetap terpelihara dengan baik. Kami yakin, kalau kami selalu mau mengandalkan Engkau, maka pasti keberhasilan akan diraih. Kami berdoa juga bagi pemerintah kami Tuhan. Tolonglah pemerintah provinsi yang ada di Sulawesi Utara, Bapak Gubernur, yang senantiasa juga adalah para alumni SMA Negeri 1. Kiranya kasih-Mu selalu melingkupi Pak Gubernur, bersama Wakil Gubernur, juga pemerintah-pemerintah yang ada di daerah di mana kami berada. Bahkan Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan semua yang memimpin bangsa dan negara ini. Tuhan memberkati mereka Tuhan Yesus. Supaya berkat-berkat yang ada pada mereka, yaitu kuasa yang diberikan, dapat mereka manfaatkan untuk pelayanan. Sehingga masyarakat akan semakin baik. Masyarakat akan semakin sejahtera. Terpuji-puji Engkau Tuhan. Teman-teman kami juga yang sedang berada dalam sakit atau pergumulan-pergumulan. Kiranya Engkau tuntun mereka. Berikanlah pengharapan agar mereka tidak pernah goyah, tetapi selalu kuat dalam menghadapi kenyataan ini. Dan memasrahkan diri kepadamu, berharap bahwa hanya di dalam tangan kasih-Mu ada sentuhan kasih yang dapat menyelamatkan. Sehingga mereka selalu mau menaruh harap kepadamu, karena kesembuhan itu berasal daripadamu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Juga kami semua yang tergabung dalam Semansa 83 berdoa, tuntun kami. Sekalipun kami hanya berapa orang yang melibatkan diri, tapi kami yakin inilah suatu kesempatan indah untuk menyampaikan firman Tuhan. Supaya orang-orang atau teman-teman atau siapapun yang terlibat mendengarnya boleh memahami bagaimana kebaikan Tuhan bagi kami semua. Biarlah media Semansa 83 berdoa ini tetap terpelihara dengan baik ya Tuhan.
teman-teman kami juga yang mungkin sedang berari ulang tahun, entah sekarang, kemarin, atau kapanpun yang mereka sedang besok di sepanjang minggu berjalan, memberkati mereka. Baik ulang tahun secara pribadi, ataupun sebagai satu keluarga, diberkati dalam pertambahan usia perkawinan, diberkati kami. Ingatkan kami Tuhan, supaya kami selalu tahu bersyukur kepadamu atas pertambahan-pertambahan usia ini. Karena kami yakin pertambahan usia baik pribadi maupun pernikahan ini bukan karena kemampuan kami semata-mata, tapi karena kasih karunia yang selalu Engkau curahkan bagi setiap orang yang mau memasrahkan diri kepadamu. Terpuji Engkau Tuhan Allah. Ini doa kami yang tulus. Kiranya Engkau mau mendengar dan menyambut akan doa ini. Juga kami berdoa supaya pada pertemuan ke depan juga kami bisa boleh melakukan lagi persekutuan seperti ini. Kami yakin Tuhan mendengar dan Tuhan meneguhkan doa-doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur. Nas pengantar dalam persembahan syukur dari Mazmur 119 ayat 108a. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan syukur, bisa ditransfer ke rekening BCA, nomor rekening 5475173691 atas nama Ibu Francine Tendian. Mari sambil memberikan persembahan syukur, mari kita hidungkan satu pujian melewati lembah duka semu. Melewati lembah duka semu, jalan gelap dan ngeri. Tuhanku perlu pertolonganmu, sebab aku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah biarlah sinar menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Tiada orang yang menolong aku. Ku sangat lemah dan letih.
Jalanlah Tuhan dekat pada sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah aku. Biarlah sinar menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Biarlah sinarmu, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, mari kita doakan persembahan dan kita akan akhiri dengan doa kami. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Kami boleh dikuatkan dengan kebenaran firman-Mu Tuhan melalui hamba-Mu Pendeta Yesi Kolonio Master Teologia. Kami dikuatkan dengan firman yang telah disampaikan Tuhan. Puji-pujian yang telah dibawakan oleh para Andelepian juga menguatkan kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan pada saat ini juga kami memberikan persembahan syukur kami. Tuhan, sucikan persembahan syukur kami, agar supaya boleh kami pergunakan untuk pelebaran kerajaan-Mu Tuhan, khususnya di dalam Semansa 83 berdoa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa, sama-sama doa kami yang Tuhan telah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita kidungkan bersama-sama kidung pujian. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku, bersinar baginya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mohon Yesus menolong, menjaga hatiku.
Kita akan menerima berkat yang akan disampaikan oleh Pak Pendeta Kolonel Master Teologi. Teman-teman, mari kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Tuhan Allah akan selalu menyertai kita semua, menjaga, membimbing, dan memelihara kehidupan kita ini. Sehingga sebagai rekan-rekan sepenanggungan, kami boleh terberkati dan menikmati kehidupan ini dengan baik. Sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Demikian ibadah pada malam hari ini. Kita ikuti ucapan terima kasih oleh Ibu Veronica Murul. Silakan. Terima kasih Bapak Roni dan terima kasih pada saudara-saudara dan saudari-saudari yang sudah hadir di ibadah pada Selasa malam ini, terutama juga kepada Pendeta Yesi Kolonio MTH yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati untuk Bapak dan keluarga, juga untuk Bapak Rani Lapian yang sudah menyampaikan puji-pujian. Terima kasih, Tuhan berkati, dan kepada Pak Roni Lonto yang sudah menjadi pemandu, pembawa acara, sambil menyanyi. Tuhan berkati juga, dan kepada kita semua, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih.